Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, wabil khusus yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Baitul Ma'mur Ibu Hajah Fetri, juga Ibu Hajah Saidah ya, hadir dalam kesempatan kali ini ya, para asatizah, para ustazah ya, yang insya Allah mungkin masing-masing ada yang menjadi ustazah di RT-RT-nya ya, ngisi malam Jumat atau malam apapun ya. Semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan, semoga Allah selalu curahkan kepada qudwatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga istiqomah di dalam meniti jalan hidup kita, istiqomah untuk mengikuti uswatun hasanahnya, menghidupkan sunnahnya, melanjutkan risalahnya hingga akhir hayat kita, dan di yaumil kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kita lanjut ya. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ribuan hadis kan ya. Kita alhamdulillah nih udah hadis terakhir kemarin 87. Nah, kita udah bab ke-8 yang kemarin, bab tentang istiqomah. Ya. Apa, Bu? Ya, pertemuan yang lalu istiqomah. Istiqomah artinya apa? Coba kita ulang. Istiqomah, teguh pendirian ya di atas kebenaran ya, prinsip kebenaran. Ya, itu istiqomah. Istiqomah bukan keras kepala ya, dinasihatin nggak dengar-dengar, itu bukan istiqomah, tapi keras kepala ya. Jadi megang prinsip tapi harus berlandaskan kebenaran ya, yaitu sumber pada agama kita Al-Quran dan As-Sunnah ya, Ibu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam bab yang 9 ya. Babun fit tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umuriha wa taqsirin nafs wa tahdzibiha wa hamliha alal istiqamah ya. Yaitu apa? Babun fit tafakkuri, bab dalam hal tafakkur ya. Tafakkur, apa itu tafakkur, Bu? Ya, tafakkur satu kata dengan fikir ya. Tafakkur itu berfikir, memikirkan, masih satu kata dengan fikir. Maka kalau orang yang hebat dalam pemikirannya, banyak berfikir dan mendalam, pikirannya hebat, itu bahasa Arabnya apa namanya? Fakkar ya. Apa? Fakkar. Maka di Indonesia kan menjadi pakar ya, udah singkat jadinya ya. Pakar.
Jadi orang yang banyak berpikir, ya, hebat dalam berpikirnya, maka dalam bahasa Arab disebut fakarun, dan bahasa Indonesianya pakar. Ya. Maka kita insya Allah akan langsung praktek ya, banyak mentafakuri, terutama dari ayat-ayat yang disebutkan di dalam bab ini. Nah, uniknya bab ini hanya ayat, tidak ada hadisnya. Coba diperhatikan itu di bab 9 ini, bab tentang tafakur itu tidak ada hadisnya. Ya, kalaupun ada hadisnya di akhir kata itu dikaitkan dengan hadis yang telah dibacakan sebelumnya. Jadi hanya pertama tentang tafakur, apa yang dipikirkan, apa yang direnungkan. Fi azimi makhluqatillahi ta'ala, tentang keagungan makhluk-makhluk Allah Ta'ala, keajaiban atau kehebatan makhluk-makhluk Allah Ta'ala, tentu terkait dengan siapa yang menciptakannya. Wa fana'id dunya, dan fananya dunia, sementaranya dunia. Wa ahwalil akhirati wasairi umuriha, dan kengerian di hari akhirat dan berbagai perkaranya. Wa taksirin nafs, dan mendidik jiwa ini, wa tahdzibiha, dan melatihnya, wa hamliha alal istiqomah, dan membawanya kepada keistiqomahan. Jadi ini masih tetap terkait dengan bab sebelumnya, dengan memikirkan alam semesta ya, dengan banyak merenungkan ya, maka kemudian akan lahir kesungguhan di dalam hati menuju kepada istiqomah. Ya. Nanti kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Ya, betul. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan itu. Ya. Ayat yang pertama surat Saba ayat 46. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Sesungguhnya aku menasihati kalian dengan satu hal, yaitu apa? Antaqumu lillah. Kamu ya, kumu ini sebenarnya masih satu kata dengan istiqomah ya. Kamu menegakkan atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala masna, baik dalam keadaan berdua, wa furoda, maupun sendiri, maupun apapun ya. Dalam keadaan apapun. Summa tatafakkaru, kemudian kalian memikirkan atau merenungkan. Ya, di sini jadi ada dua hal ya, beribadah pada Allah, kemudian bertafakkur, merenungkan, memikirkan alam semesta ini ya. Ya. Nanti tujuannya apa ya? Tujuan kita memikirkan alam semesta ini, tujuan kita mentafakuri alam semesta ini nanti akan ada dua tujuan ya, setidaknya nanti akan dibahas di ayat selanjutnya ya. Jadi hanya satu perintah ya, di dalam ayat ini, bahwa marilah kita ya, menegakkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tafakuri, renungkan ibadah kita itu. Nah, kita lanjut di sini. Ya, nah setelah ini kita coba langsung memikirkan, langsung merenungi apa yang ada terdapat di dalam ayat. Ayat-ayat itu kan ada dua, Bu ya. Ada dua macam ayat-ayat itu. Ayat-ayat qauliyah, betul. Pernah dengar nggak Bu? Barusan. Nah, iya. Ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ya. Ayat qauliyah itu apa? Ayat-ayat yang ucapan, perkataan, yaitu Al-Qur'an. Sedangkan ayat-ayat kauniyah, itu adalah ayat yang terdapat di alam semesta ini, yang menjadi perenungan bagi kita akan kebesaran Allah, akan kemahakuasaan Allah, dan kemudian hasilnya akan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan ya, ayat yang ke-190 dari surat Ali Imran.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, merupakan ayat, merupakan tanda ya. Jadi alam semesta ini merupakan ayat ya. Alam semesta ini merupakan ayat, jadi tidak ada terpisah tuh ya. Ya, antara ilmu-ilmu yang kita pelajari untuk alam semesta maupun ilmu-ilmu yang dipelajari dari kitab, enggak terpisah ya. Jadi li ulil albab, bagi orang-orang apa ulil albab? Ya, orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang berakal ya. Ulu itu artinya yang mempunyai ya. Uli ya, uli sama ya. Al-albab itu adalah pikiran, otak ya. Jadi orang yang punya akal ya. Ini enggak di bangku, susah ya. Udah umur di atas 50 kayaknya ini. Dengkul udah enggak kuat ya. Masih muda ya. Masih muda ya dah. Nggak berani nerusin Bu bercandanya Bu, itu sensitif. Baik, kita lanjut ya. Kita ambil contoh nih. Kita memikirkan tentang luasnya alam semesta ini dari pengamatan alam saja ya. Ibu pernah ngelihat kalau malam-malam petasan Bu? Begitu apalagi petasannya jauh, begitu kelihatan meledak langsung kedengeran nggak suaranya? Ya, enggak kan? Berapa detik kemudian baru kedengeran dor gitu ya. Ibu perhatikan kilat petir, begitu kelihatan kilatan, apakah langsung kedengeran suaranya? Enggak, kilat dulu, berapa detik kemudian baru suaranya, gemuruhnya. Ibu perhatikan, sesuatu dari tempatnya terjadi ya, sampai bisa kita amati itu butuh waktu. Betul ya. Orang, ibu kalau nonton voli aja, ibu ada yang nonton voli Bu ya. Kalau nontonnya dari jauh ya, ngelihat atletnya nyemes ya, smash, plak. Kalau kita ngelihatnya dari jauh, bola kepukul nggak langsung kedengeran suaranya ya. Berapa detik kemudian baru kedengeran udah pok gitu, betul ya. Nah sekarang apa hubungannya? Sekarang begini, suara itu kecepatannya sudah ada yang meneliti. Nah ini ya, umat Islam itu sebenarnya sudah maju zaman dahulu Bu, sudah meneliti alam semesta ini, sudah meneliti langit, sudah meneliti hewan, sudah meneliti lautan. Cuman belakangan ini umat Islam kok meninggalkan yang namanya ilmu pengetahuan alam. Iya, matematik. Siapa ya pakar Islam yang matematik? Aljabar. Nggak ada ilmu aljabar. Siapa yang pakar kimia? Al-Hayyan. Siapa yang pakar fisika? Oh, terus ya. Kemudian pakar kedokteran Ibnu Sina ya. Nah umat Islam itu sekarang seolah-olah ya, kita ini yang penting ya, banyak zikir, banyak ibadah gitu ya. Maka hasilnya umat Islam yang negara-negara yang maju, negara Islam atau negara kafir? Ya, negara-negara yang kaya negara Islam apa negara kafir? Kafir. Padahal kita punya amanah yang namanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Tapi kok umat yang terbaik begini? Ya. Negaranya miskin-miskin.
Ya, banyak peperangan. Begitu ketinggalan. Umat Islam itu sungguh ketinggalan. Itu nanti akan ada bahasanya terus untuk menyadarkan semangat kita. Baik, sekarang kita perhatikan begini. Kecepatan suara, ya, kecepatan suara menurut penelitian itu sekitar 330 meter per detik. Jadi kalau ibu bisa menerka nih, ini jarak dari saya berapa nih ketika ada petasan meledak 1 detik kemudian baru suaranya kedengeran sama kita, berarti jarak petasan ke kita berapa meter? Sekitar 300 meter. Paham ya sampai sini? Ya. Itu baru kecepatan suara. Suatu kejadian bisa kita amati sedetik setelahnya. Ada kemudian yang agak jauh petir gitu kilat, kilatannya tampak, kemudian kita belum dengar suaranya 3 detik kemudian atau bahkan 10 detik kemudian baru kedengeran suaranya. Iya, pernah ngalamin gitu ketika hujan, kilatannya cetret, kita belum dengar suaranya, kita cilangcuk ada apaan, nggak tahu kedengeran suara menggelegar kan, bleder, kaget kita. Ya. Kita kalau 10 detik kira-kira kita bisa mengukur sumber petirnya ada di mana jaraknya, kira-kira sekitar 1000 meter. Dari itu saja kita sudah bisa mengukur. Ya. Berarti yang kita dengar detik ini saat ini adalah 10 detik yang lalu. Sekarang kita perhatikan ya, luasnya alam semesta ini. Kecepatan cahaya, ya, itu pelajaran SMP Bu ya. Ada yang masih ingat Bu pelajaran SMP SMA? Kecepatan cahaya. Saya ada kuis nggak ya? Enggak ada amplop nggak? Kalau guru SMP SMA pasti langsung bisa jawab. Kecepatan cahaya berapa Bu? Kecepatan cahaya ini nanti umat Islam udah meninggalkan ilmu alam ini. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jauh, luar biasa cepat sekali. Ya. Makanya dibilang secepat kilat. Karena kecepatannya itu sudah ada yang ukur juga. Sudah ada teknologi untuk mengukur. Dan orang kafir yang menemukan. Ya. 300.000 km per detik. Jarak bumi ke bulan berapa Bu? Jarak bumi ke bulan. Ya, bumi ke bulan jaraknya berapa? Itu sama 300.000 km per detik. Jadi bulan yang kita lihat detik ini adalah bulan yang kita lihat 1 detik yang lalu. Sekarang kita lebih jauh lagi, matahari. Matahari. Ini untuk saya perlahan-perlahan ya diperluas supaya apa, untuk kita ngerti nanti betapa kuasanya Allah. Ya. Matahari ke bumi jaraknya berapa? Banyak lah pokoknya, jauh ya. Dihitung secara ilmu pengetahuan dan teknologi, jaraknya itu 8 menit cahaya. Berapa Bu? 8 menit cahaya. Berarti sinar matahari yang kita lihat detik ini adalah berasal dari sinar matahari yang 8 menit yang lalu. Paham? Ya, nanti kita lanjut masalahnya lebih jauh lagi. Ya. Kemudian lanjut, di luar tata surya kita ada bintang. Ternyata bintang terdekat itu jaraknya sekitar 2 tahun cahaya. Berarti bintang yang malam-malam kita lihat itu cahaya yang sampai ke mata kita, itu cahaya yang berasal dari berapa tahun yang lalu? 2 tahun, itu bintang yang terdekat. Ada bintang yang jaraknya 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 2.000.000 tahun baru sampai ke kita cahayanya. Paham sampai sini? Nah artinya apa? Alam semesta yang kita lihat saat ini itu sebenarnya alam semesta yang terjadi pada jutaan tahun yang lalu. Detik ini kita nggak tahu alam semesta di luar kita. Bisa jadi itu sudah kiamat. Paham di sini? Ya. Maka subhanallah ya. Kita lihat, perhatikan, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang yazkuruna Allaha, mengingat kepada Allah dalam keadaan qiyaman. Qiyaman itu berdiri ya. Wa qu'udan,
dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan tidur. Ini 3 posisi. Ini kan posisi aktivitas manusia. Ya, nggak ada aktivitas yang lain dalam keadaan normal kecuali 3. Nggak ada di sini dalam keadaan terbang gitu ya, nggak ada juga. Terbang pun ada kondisinya. Kalau terbang di pesawat pasti ada dalam 3 hal ini. Kalau nggak diri, duduk ya, tidur. Ya. Jadi dalam keadaan berbagai keadaan tersebut manusia ingat kepada Allah. Nah, ini kan kita banyaknya lupa ya. Kalau para ulama, para solihin, para anbiya, para nabi ya, itu sedikit-sedikit ingat Allah, betul? Ya, sedikit-sedikit ingat Allah. Kalau kita ingat Allahnya sedikit, ya, beda ya. Ya, kalau orang yang soleh itu sedikit-sedikit ingat Allah, kalau kita sedikit ingat Allahnya, ya, ya menyebutkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu aja ngerasa lama banget zikirnya gitu kan ya, udah pengen buru-buru nih gitu ya. Apalagi mau masak udah nyalain kompor, naruh panci ya, naruh panci sayur gitu ya. Kan kalau ibu-ibu mau multitasking, bisa sambil bisa sambil nyuci, bisa sambil masak, bisa sambil ngomong anak. Kalau bapak-bapak mah nggak akan sanggup, bener dah. Ya, bapak mah satu pekerjaan aja udah pusing ya. Kalau ibu-ibu bisa handle, ya. Maka kita kadang ya di dalam kita mau sholat itu banyak hal-hal yang mengganggu zikir kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang fokus bagi wanita memang tidak dibebankan untuk hal yang lebih dari itu ya. Artinya ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan kesanggupan kamu ya. Nah, jadi perbanyaklah zikir, wabil khusus zikir itu banyaknya waktu kapan? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, ya, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Perbanyak, wasabbihuhu bukratan wa asila. Ibu sering dengar kata-kata bukratan wa asila enggak, Bu? Sering ya. Kita iftitah Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tahu artinya apa, Bu? Bukratan wa asila. Ayo setiap hari baca, enggak tahu artinya. Ya. Bukrotan itu artinya pagi, ya. Wa asila itu sore, ya. Jadi zikir itu adalah waktu utama untuk berzikir pada Allah. Memang setiap waktu ya, tapi lebih utama lagi adalah pagi dan pagi petang, ya. Di ayat lain dikatakan qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari, ya, setelah sholat subuh, wa qoblal ghurub, dan sebelum terbenam matahari. Itu waktu yang paling afdol untuk berzikir, ya. Kita kan sering ya bukrata wa asila, bukrata wa asila, sadarkan itu ya. Habis subuh jangan tidur. Tapi saya yakin ibu-ibu mah nggak tidur ya, yang banyak tidur bapak-bapak ya, kecuali anak gadis, Bu, ya. Anak gadis ibu coba habis subuh tidur nggak tuh ya? Nah, ya, pagi setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, dan sore setelah asar sampai dengan terbenamnya matahari. Itulah waktu afdol untuk berzikir. Jadi kalau mau ngadain majelis zikir, ibu-ibu boleh tuh majelis zikir pagi dan petang ya. Pagi sibuk berangkat kerja ya, nyiapin bapaknya berangkat kerja, ya, masak, nyiapin anak berangkat sekolah ya. Sore juga begitu, nyiapin makan malam, ya. Disitulah ujiannya ya. Ya. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya. Ya, jadi dalam keadaan diri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan
ya tentang penciptaan langit dan bumi. Ingat, di sini didahulukan langit, ya, penciptaan langit dan bumi. Maka saya tadi kasih gambaran tuh, langit itu kayak gitu, ya. Jadi kita praktek tuh tadi tuh, praktek berpikir ya. Ibu-ibu udah bisa mikirnya tuh. Udah sadar belum pemikirannya ya? Kita langsung praktek kan. Bab ini bab tentang tafakur. Ya. Jadi udah tahu bahwa bintang yang kita lihat saat ini, detik ini belum tentu detik yang kita lihat saat ini adalah berasal dari bertahun-tahun yang lalu. Saat ini bendanya seperti apa kita nggak tahu. Ya. Itu dalam penciptaan langit. Betapa luasnya alam semesta ini. Ya. Ibu kalau merasakan perjalanan yang berangkat umroh atau haji ya, di atas pesawat perasaan lama banget gitu ya, padahal cuman dari Jakarta ke Jeddah misalnya, lama sih nggak sampai-sampai gitu ya, sampai 8 jam. Itu saja yang jaraknya dekat ya. Maka karena luasnya alam semesta ini, para malaikat naik turun itu ya, itu melalui satu jalur yang kecepatannya satu hari sebanding dengan 50.000 tahun. Ada dalilnya Bu? Tahu dalilnya? Di juz 29, juz 29 yang judul suratnya itu tangga. Tahu? Surat apa Bu yang tangga? Surat Al-Ma'arij ya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabil waqi' lil kafirina laisa lahu dafi minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah ya. Ta'rujul malaikatu warruhu, malaikat dan ruh, terjemahan ruh di sini adalah malaikat Jibril ya. Jadi kalau disebutkan ar-ruh itu adalah Jibril. Sama seperti di surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khair min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu waruh ya. Bi amri rabbi min kulli amr ya. Tangga tersebut ya, tangga tersebut merupakan jalur naik turun malaikat dengan perbandingan satu hari berbanding dengan 50.000 tahun. Itu aja udah suatu contoh ya. Kalau dengan mengikuti ini, Allah itu subhanallah, luar biasa keagungan ciptaan Allah ya. Sehingga Allah itu menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan waktu. Jadi waktu itu nggak ada artinya bagi Allah. Allah tidak tergantung waktu, Allah tidak bergantung tempat dan sebagainya. Ya. Kemudian apa sih yang dihasilkannya setelah memikirkan langit dan bumi? Ya. Kita perhatikan lagi di ayat lain, wa fi anfusikum afala taqilun. Dan pada diri kalian, apakah tidak kalian perhatikan? Maka ini kalau diperhatikan jadi ilmu diperdalam lagi jadi teknologi ya. Dokter, ilmu kedokteran, tapi makin diperdalam bukan sekedar ilmu kedokteran, tapi teknologi kedokteran ya. Kalau dulu orang ada serangan jantung nggak bisa diapa-apain ya, akhirnya ya mungkin 50 tahun yang lalu akhirnya orang sakit jantung nggak bisa diapa-apain, ya udah tinggal di ini aja, talkinin la ilaha illallah ya, meninggal ya. Tapi sekarang enggak, masih diusahakan, masih dipacu jantung, dan wah, banyak sekali kasus bisa diselamatkan ya. Ya dulu teknologinya harus apa, misalkan operasi bedah jantung ya, pasang cincin ya,
pasang ring, ya. Itu sudah maju sekali bisa pasang ring, ya. Nggak dioperasi bedah, tapi lewat saluran darah, ya. Itu, ya, harusnya kita bisa ke arah sana. Jadi dari pemikiran itu kemudian apa sih yang diharapkan, ya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka. Nah, ujungnya ke arah sana. Memikirkan alam semesta, ujung-ujungnya adalah penambahan kepada keimanan. Kemudian merenungkan, memikirkan, meneliti alam semesta, ujung-ujungnya adalah memberi manfaat kepada manusia. Ya, memberi manfaat, contohnya adalah bagaimana penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan. Kan dari hasil pemikiran, dari hasil perenungan, dari hasil penelitian. Coba kalau tanpa ilmu, Bu, ya, ada tangan kulit gatal. Aduh, gatal, nggak sembuh-sembuh, makin lebar gatalnya, ya. Ini kenapa ini, ya? Digaruk-garuk makin merembet. Bagi orang yang nggak tahu, aduh ini nanya ke temannya, Bu, ini saya kenapa ya? Dia ingat teman, oh dulu saya punya teman. Ini katanya dikasih baluran daun ketepeng, gitu ya. Oh, iya, dibalurin. Coba nggak sembuh, ya. Kemudian datang nanya lagi ke teman, ini gimana nih? Oh iya, saya dulu ada lagi nih, dulu punya teman makan daging ular, gitu ya. Makan daging biawak, segala macam dicoba. Itu kalau tanpa ilmu kan begitu, ya. Padahal kalau orang dengan ilmu datang saja ke dokter kulit, itu sudah ketahuan dengan hasil penelitian, yang penelitiannya itu bersambung, tidak terputus. Setiap hasil penelitian dicatat, dilaporkan dan disimpan. Semua orang bisa akses. Itu yang namanya jurnal. Ya. Jadi oh begini, kan sakit itu ada dua hal, ya. Penyebab sakit bisa dari dalam, bisa dari luar. Yang kita ambil contoh sakit kulit, kan bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari luar juga macam-macam penyebabnya. Dari luar itu kan kuman, ya. Kuman juga kan macam-macam, diteliti lagi. Ada kuman yang namanya jamur, ada kuman yang namanya bakteri, ada kuman yang namanya virus, ya. Ada kuman yang namanya kutu. Penyakit kulitnya juga beda-beda. Ada panu, ya. Ada kurap. Ada kudis, ya. Itu yang dari luar, ya. Yang dari dalam apa? Alergi, betul, ya. Alergi, contohnya eksim. Ya kalau kita datang ke ahlinya, orang yang belajar, itu akan ketahuan, oh ini penyebabnya ini, dan disembuhkanlah dengan cara menyembuhkan penyebabnya, bukan asal coba, ya. Makan daging biawak, makan daging ular, ya. Makan daging kampret, ya. Ya. Ya, itu haram itu, ya. Itu contoh, ya. Kenapa Allah memerintahkan kita memikirkan alam semesta, ya. Kemudian itu tadi contoh tentang ayat-ayat dari surat Ali Imran ayat 190, 191 agar kita memikirkan alam semesta. Lanjut di ayat berikutnya di dalam kitab ini, ya, Imam An-Nawawi kan memilih beberapa ayat untuk kita renungkan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Coba, ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya.
Apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana dia diciptakan? Allah khusus menyebutkan unta. Ada beberapa binatang yang Allah sebut ya. Ada nyamuk, ada onta, ada lalar, ya, ada gajah dan sebagainya. Ya. Nah, di sini kita diperintahkan coba lihat bagaimana penciptaan onta. Ya. Maka unta itu salah satu binatang yang punya keistimewaan. Ditelitilah oleh para ahli apa sih keistimewaan unta. Ini kan melaksanakan perintah Allah. Onta itu kemampuannya luar biasa. Hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mengangkut barang-barang di padang pasir yang sedemikian tandus tidak ada air. Sanggup tidak makan, tidak minum, ya sampai dengan seminggu. Nggak makan, nggak minum seminggu. Gimana tuh ya? Tapi ketika ada makanan dan minuman, onta itu sekali minum bisa 100 liter sampai 200 liter. Ya, kayak drum nih Bu. Ya. Setengah drum itu, satu drum itu 200 liter Bu. Ya. Dan kemudian bisa nyimpen. Itu hasil penelitian pertama. Dari minumnya aja, bagaimana kemampuan dia nyimpen air itu luar biasa. Kemudian bagaimana onta itu makan? Onta itu makan, ya. Kaktus aja yang berduri sampai yang duri-durinya banyak itu, dia sanggup makan. Lidahnya beda, mulut dan lidahnya itu beda sehingga dia sanggup makan pohon-pohon berduri yang sangat tajam. Yang barangkali oleh hewan lainnya langsung bisa luka dan mati, tapi onta enggak. Ya. Kemudian onta itu mampu menjaga airnya agar tidak menguap. Suhu tubuhnya bisa bisa naik turun tanpa sakit 35 sampai 41. Ya. Kalau manusia berapa, Bu? Manusia itu 37. Ya. Ini ngaji sekarang ngaji IPA kali ya gitu. Saya cuma menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu bagian dari ilmu agama kita, jangan dipisah. Ya. Jadi itu ya Bu ya, tetap jaga ilmu pengetahuan Bu ya, jaga matematiknya Bu. Ya, 9 kali 7 berapa Bu? Ya. Nah unta itu ya, suhunya bisa 35 enggak sakit sampai 41 enggak sakit. Badan kita suhunya 37, naik 1 derajat udah meriang. Ya. Betul. Sampai 40 udah bisa step ya. Kejang. Ya. Kalau turun 1 derajat saja dari 37 ke 36 menggigil. Turun sampai 35 hipotermia, bisa meninggal. Itu manusia lemah banget. Ya. Tapi unta ini Allah ciptakan luar biasa. Dia bisa suhu badannya itu bisa tahan dan sampai suhu tinggi nggak keringetan. Ya. Jadi dia tahan itu keringetnya. Ya. Kalau sapi lebih cepat keringetan. Ibu udah pernah megang-megang sapi keringetan Bu? Ya. Konon katanya sapi itu lebih keringetan daripada onta. Ya. Onta itu mulai keringetan itu kalau suhu badannya sudah di atas 41. Ini kan kita pikirkan semua. Ya. Ya. Kemudian onta itu ya punuknya itu lemak ya. Dan mampu untuk memberi makanan selama kalau dia nggak bisa nggak dapat makanan itu sampai 10 harian. Itu luar biasanya unta. Maka afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kakinya luar biasa ya, lentur sehingga jalan di padang pasir yang penuh kerikil, ya batu yang tajam itu enggak apa-apa. Ya. Itu satu onta saja ya. Kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana langit itu dinaikkan.
sebenarnya di ayat lain dikatakan bahwa sesungguhnya as-samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma, ya, bahwa langit dan bumi itu tadinya satu. Langit dan bumi tadinya satu. Fafataqnahuma, kami pecah semua. Kami buyarkan semua. Maka ini bahkan menjadi teori modern sekarang, bahwa alam semesta itu tadinya berasal dari satu titik, kemudian terjadi ledakan yang luar biasa, duar gitu ya, menghasilkan Big Bang namanya, ledakan besar, permulaan alam semesta. Maka kalau yang namanya ledakan ini kan meluas ya ke sekelilingnya. Dan itu terjadi terus sampai dengan saat ini, alam semesta itu terus merenggang. Ya, alam semesta terus berkembang. Ya. Nah ini adalah bukti ya, betapa Al-Quran ini sumber kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu Nabi Muhammad dengan teknologi modern seperti ini kan? Jadi Al-Quran ini bukan ciptaan Muhammad, tapi memang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi langit ini ya, bagaimana langit ini? Coba pikirkan gitu ya. Dan yang menemukan jawabannya orang-orang kafir lagi ya. Ketinggalan kita ya. Ya. Bahwa alam semesta itu berasal dari satu ledakan ya. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung, bagaimana gunung-gunung itu diteguhkan. Bumi ini ya tadinya adalah sama dengan matahari, pijar, ya, pijar. Lama-lama mendingin. Ya. Akhirnya bagian luar sudah dingin. Yang kita tempati ini, yang Allah membuat bumi ini menjadi terhampar, bisa kita pakai, bisa di tempat tinggal. Tapi panasnya itu sebenarnya dalamnya masih panas ya. Dari awal penciptaannya. Maka ketika bumi itu, isi bumi itu keluar melalui apa? Melalui gunung. Maka gunung-gunung itu mengeluarkan isinya berupa lahar ya. Ledakan lahar panas ya. Maka wa ilal jibali kaifa nusibat, enggak lihat itu gunung, bagaimana Allah menetapkan gunung itu ya. Di lain ayat Allah menyatakan wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, dan engkau lihat gunung ya, engkau kira gunung itu diam. Wahia tamurru marras sahab, padahal gunung itu jalan. Ternyata memang benar gunung itu jalan. Cuman jalannya nggak berasa karena 1 tahun jalannya paling 1 senti. Ya. Ada gunung jalan 1 senti, 1 mili. Itu menurut penelitian modern. Ya. Ya. Kan tadinya itu benua-benua itu satu, kemudian terpecah, ada yang pecah ya, ada yang memecah, pulau-pulaunya terpisah, ada yang malah dempet ya. Kulit buminya dempet, begitu bertemu naik terus sampai akhirnya makin tinggi jadi gunung, dan bukan gunung berapi. Itu contohnya gunung Himalaya. Di gunung Himalaya itu asalnya tadinya di laut, maka di puncak gunung Himalaya ditemukan fosil-fosil kerang, fosil-fosil hewan laut. Ya. Tuh, ya. Ini kita pikir ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kenapa sih orang-orang kafir yang mendalaminya gitu. Kemudian kita tinggal ngikutin dan kemudian mengklaim, oh ada ayatnya di dalam Al-Quran. Sebenarnya kita harusnya malu, umat Islam itu ketinggalan. Ya. Kemudian, ya, tadi itu masalah gunung ya.
Wa ilal ardi kaifa sutihat, ya. Dan kepada bumi bagaimana dihamparkan, ya. Di lain ayat kan dikatakan bahwa bumi itu dihamparkan bukan berarti bumi itu datar, ya. Sekarang aneh lagi, ada kelompok komunitas bumi datar katanya. Bumi itu tidak bulat, tapi bumi datar. Ini balik lagi, kita ketinggalan zaman lagi, ya. Komunitas bumi datar itu, ya. Jadi kalau dulu itu orang-orang gereja itu, ya, abad pertengahan, bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi, itu pendapat gereja. Tapi kemudian ketika ilmu pengetahuan berkembang, enggak, bumilah yang mengelilingi matahari. Kok kelihatannya matahari yang terbit di barat, terbit di mana? Terbit di timur, tenggelam di barat. Kan matahari yang kelihatan. Iya, itu hanya penglihatan apa? Namanya apa ya? Kan kita kalau lagi duduk di bis gitu ya, tahu-tahu kita ngeliat ke jendela, seolah-olah kan tiang yang bergerak ke belakang gitu loh, ya. Ya, itu namanya penglihatan relatif, Bu, ya. Jadi terlihat seakan-akan matahari yang mengelilingi bumi, padahal bumilah yang mengelilingi matahari, ya. Nah, jadi bumi itu adalah sesuai dengan dalil-dalil, bahkan di dalam ayat Al-Quran, di surat Yasin itu banyak, ya, bahwa bumi-bumi itu dihamparkan. Kalau bumi itu tidak dibuat lembut oleh Allah, maka bumi itu akan seperti apa? Ya, akan seperti batu-batu karang yang runcing-runcing gitu loh, enggak ada datar begini. Tapi Allah buat semuanya itu datar, nyaman dinikmati, nyaman untuk jadi tempat tinggal, ya. Itu semua adalah Allah ciptakan buat manusia, ya. Fadzakir innama anta mudzakir, ya. Berilah peringatan, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan, ya. Coba kita surat yang banyak memerintahkan kita untuk berpikir, itu surat Yasin, ya. Contoh nih beberapa ayat nih, ya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Alhamdulillah ibu-ibu hafal, ya. Nyambung, kalau surat yang lain belum tentu nyambung kan. Ya. Awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama. Apakah mereka enggak ngelihat, orang manusia itu enggak ngelihat, ya. Anna khalaqna lahum, bahwa kami menciptakan buat mereka mimma amilat aidina an'aman, dari tangan kami sendiri, ya. Allah yang menciptakan nih. Fahum laha malikun, tahu-tahu manusia yang menjadi pemiliknya. Allah yang menciptakan sapi, tahu-tahu manusia yang punya sapi, ya. Ada macam-macam, ada kuda, ada segala macam, onta, keledai, ya. Ya. Tapi kemudian wazallalnaha lahum, dan kami buat hewan-hewan itu nurut kepada kalian, takluk sama kalian. Faminha rakubuhum, dan dari hewan-hewan itu kalian bisa menaiki. Wa minha yakulun, dan dari hewan-hewan itu kamu bisa makan, bisa disembelih. Coba kemarin sapi, ya, kan gede-gede tuh, ya. Semuanya nurut kecuali yang satu gitu, ya. Tapi akhirnya nurut juga kan, takluk juga gitu, ya. Iya, segitu gedenya, ya, takluk sama manusia. Wa zallalna lahum. Ini kita pikir, Allah memerintahkan kita mikir gitu. Faminha rakubuhum wa minha yakulun. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Dan dari hewan-hewan itu kalian bisa mendapatkan manfaat.
Apa saja, ada yang kulitnya bisa dimakan, kulitnya bisa buat sepatu, kan begitu ya. Apalagi dari domba bulunya bisa buat wall ya. Zaman dulu itu ya. Manafi'u, manfaat-manfaat macam-macam lah ya. Wa masyarib, dan bisa buat minum ya. Bisa susunya diperas. Ada juga hewan liar yang bisa diambil minumannya, apa? Dari tawon, lebah. Itu semua buat manusia, pikirkan gitu. Maka kemudian apa sih ujung-ujung dari memikirkan itu semua? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ujungnya kita berdoa pada Allah, keimanan kita nambah, kemudian menyerahkan bahwa ini semua adalah keagungan Allah yang luar biasa, dan kemudian lanjut pada mohon doa ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia ya. Maha suci Engkau dari segala sifat kekurangan, maka selamatkan kami dari api neraka. Ujung-ujungnya adalah ke arah sana ya Ibu-ibu ya. Ya, ini kalau yang ayat selanjutnya, afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini, fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim damarallahu alaihim, apakah engkau tidak melihat bagaimana perilaku orang-orang sebelum mereka yang Allah kemudian binasakan. Ini jadi kalau kita berjalan di muka bumi ini sekaligus kita merenungi ya. Kalau keagungannya kita merenungi alam semesta, kalau kita melihat peradaban manusia, kita merenungi bahwa Allah itu memang mempergilirkan kejayaan manusia ya. Allah di sisi lain Allah akan memuliakan orang-orang yang mulia dan menghinakan orang-orang yang hina ya, yang melawan, yang kafir. Itu adalah hasil dari kita berjalan di muka bumi ini. Jadi kalau kita wisata Bu ya, tadabbur alam, itu harus menambah, harus ada outputnya, harus ada hasilnya buat diri kita, adalah peningkatan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wal ayatu fil babi katsirah, dan ayat-ayat tentang bab ini adalah banyak. Wa minal ahadis hadis sabiq al kayyisu mandana nafsahu, ini ada hadisnya udah kita baca ya. Jadi orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan mempersiapkan diri untuk hari sesudah kematiannya ya. Jadi itulah ya, setelah kecerdasan kita melihat alam semesta ini, kemudian kita banyak berzikir pada Allah, kemudian kita mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari setelah hari kematian kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam persis ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama materi dari Pak Ustadz Isnaini, yaitu tentang tafakur. Di mana tafakur itu terbagi menjadi 3, yaitu tafakur kepada ayat Allah, tafakur kepada nikmat Allah, dan tafakur kepada ciptaan Allah. Mudah-mudahan materinya bermanfaat buat kita dan setidaknya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita sedikit tafakur kita tentang diri kita ya Bu ya, tafakur yang ada yang bisa kita lihat itu menjadi sebuah keimanan buat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita tutup acara pengajian rutinitas kita ini dengan membaca hamdalah. Oh ya, sebelumnya kita bacakan doa dulu kepada Pak Ustadz. Kepada saya persilakan. Baik, kita doa mulai dengan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Walakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una ya Allah biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mudbi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika amasiyatik wa bi fadlika aman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah ditutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan ditutup dengan doa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang telah diberikan kepada Pak Ustadz pada kita. Baik Bapak sekalian berbahagia, untuk informasi besok pada hari Sabtu ada pengajian bulanan ya. Jadi diharapkan untuk kehadirannya semua untuk dari seluruh RT RW 04 dan RW 08 Perumahan Taman Wanasari Indah diharapkan untuk kehadirannya besok di hari Sabtu pengajian bulanan. Yang bertugas adalah RT 07 RW 08 ya. Baik ibu-ibu sekalian berbahagia, di pagi siang ini marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanallahirrahim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya sebagai MC dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.